Sebentar lagi kita akan mulai. Bapak Ibu yang belum mengaktifkan video, dimohon untuk mengaktifkan. Halo, selamat pagi Mbak Mita. Ada Mbak Mita, ada Oke, Mbak. Serta kita hari ini ada tidak hanya dari Trenggalek ya, tapi juga dari berbagai kota. Ada Mas Friska, mana ini Mas Friska dari Blitar? Kita mulai nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sapa-sapa terlebih dahulu ya. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek, yang terhormat seluruh pejabat dan staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek, yang terhormat Mas narasumber kita dari Surabaya yang juga sudah hadir di antara kita, ada Mas Tama Rajasa. Selamat pagi, selamat bergabung Mas, salam hormat dari kami. Yang terhormat Mas moderator kita yang langsung kita impor dari Solo, serta tak lupa juga kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang berbahagia. Dan juga mungkin ada Bapak Ibu yang menyaksikan kegiatan ini melalui akun media sosial kami di Instagram Perpusda Trenggalek dan di YouTube Perpustakaan Trenggalek. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir secara daring pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Maret tahun 2021 dalam webinar kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan smartphone for product fotografi. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek, dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan dengan banyak berkah dan bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib webinar pada hari ini. Tata tertib webinar pada hari ini, yang pertama, peserta dipersilahkan untuk login ke akun Zoom 30 menit sebelum kegiatan dimulai. 2, peserta diwajibkan mengganti nama akun Zoom menggunakan format nama _asal. 3, seluruh peserta wajib mengisi daftar kehadiran pada saat kegiatan berlangsung. Untuk link presensi nanti akan kita bagikan di grup chat Zoom pada saat pembukaan. Kemudian selanjutnya, peserta diharapkan untuk mematikan audio Zoom selama kegiatan berlangsung. Yang kelima, peserta diwajibkan berpakaian dan berlaku sopan selama kegiatan berlangsung. 6, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat Zoom pada saat narasumber menyampaikan materi, atau raise hand pada saat sesi diskusi dengan format nama, pagar, asal, pagar, pertanyaan. Nanti dari beberapa pertanyaan, moderator akan memilah beberapa pertanyaan untuk dibacakan. Kemudian yang terakhir, sertifikat akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan Zoom untuk
cara mendapatkan sertifikat akan disampaikan pada saat kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan webinar pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk memohon kelancaran acara dan sebagai rasa tanda syukur atas segala nikmat yang telah kita terima, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pembukaan, kita ada sesi foto bersama dan pengisian daftar hadir terlebih dahulu. Akan kita ambil 3 kali foto bersama dengan pose yang berbeda. Foto yang pertama, kita ambil pose resmi ya. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan pose semanis-manisnya. Akan saya berikan aba-aba. Dimohon kepada yang belum mengaktifkan video Zoom-nya, untuk mengaktifkan video Zoom-nya. Untuk foto yang pertama, kita akan foto resmi. Saya beri aba-aba 1 sampai dengan 3. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya, foto yang kedua dengan pose salam literasi. Saya contohkan seperti ini. Menggunakan tangan kanan. Ya, seperti ini. Membentuk huruf L. Jari kita membentuk huruf L. Baik. Akan saya beri aba-aba 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Yang terakhir, ini foto bebas, sebebas-bebasnya. Monggo silakan berekspresi, bisa tersenyum, bisa mangap, bisa monggo kerso. Akan saya beri aba-aba ya, 1 sampai dengan 3. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sesi foto bersama telah selesai. Selanjutnya kita akan mengisi daftar hadir terlebih dahulu.
Mas admin minta tolong untuk link presensinya di-share via grup. Bapak Ibu bisa melihat nanti akan kita share di chat Zoom. Oke, sudah ada. Oke, sudah tampil ya. Silahkan diisi sesuai dengan penulisan hurufnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut pada acara berikutnya. Selanjutnya akan saya persilahkan kepada Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Catur Budi Prasetyo dipersilahkan. Bisa jelas? Sudah, Bapak. Mana suaranya? Masuk enggak? Masuk, Pak. Tolong suara saya apa bisa didengar dengan jelas? Iya. Iya, sudah masuk, Bapak. Oh, sudah masuk. Bisa, Pak. Oh, bisa. Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, bahagia untuk kita sekalian. Salam literasi. Ya. Salam literasi. Yang saya hormati seluruh panitia, pelaksana, dan juga yang saya hormati narasumber, dan juga tentunya yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta, ya, peserta daripada Zoom meeting pada pagi hari ini, workshop ya webinar perpustakaan yang berbasis inklusi. Saya sangat bangga sekali bahwa laporan dari panitia tadi pesertanya cukup banyak dari berbagai macam daerah juga, ya. Saya ucapkan terima kasih juga para pemerhati yang juga ikut aktif di kegiatan ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita ketahui bersama ya bahwa program unggulan daripada perpustakaan nasional saat ini adalah program yang berbasis inklusi sosial. Artinya, intinya adalah perpustakaan harus bisa mendorong masyarakat, membantu masyarakat untuk melalui ya perpustakaan bisa mendorong untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, ini intinya berbasis inklusi sosial itu di situ. Ya, kemarin kita juga sudah mengadakan dari sisi ya, dari sisi usahanya teknis ya.
dengan mengadakan pelatihan ayam chopper. Ya. Nah, kali ini ya saya gembira sekali dari panitia mengadakan kegiatan bukan dari sisi katakanlah proses produksinya, ya, akan tetapi kita masuk kepada bagaimana membantu proses penjualannya. Jadi menjualnya. Nah, untuk bisa menjual ya dengan baik, omsetnya pembelinya banyak, tidak mungkin hanya zaman sekarang ini kita tahu bersama harus melalui yang namanya promosi, ya, promosi ya, melalui periklanan. Ya. Di era sekarang ini, di era 4.0, ya, sebagaimana kita dengarkan Pak Presiden kemarin juga menyatakan, zaman sekarang ini bukan siapa yang kuat yang menang, bukan siapa yang kaya yang menang, tapi yang menang adalah yang cepat. Oleh karena itu, kegiatan ini nanti diharapkan bisa mempercepat pengenalan, ya, melalui kalau pelatihan ini nanti para peserta bisa mempunyai keahlian, ya, membuat iklan-iklan, ya, yang nantinya akan juga sekaligus bagaimana mengiklankan melalui media-media sosial yang sekarang ini sudah tersedia banyak, ya. Ini yang sangat penting. Model periklanan, model kita mengiklankan secara tradisional, secara manual itu sudah tidak zamannya lagi. Ya, sekarang ini kita semua di zaman 4.0 ini kita memanfaatkan ya, teknologi IT, ya, mempromosikan produk-produk ini melalui daripada media sosial, baik itu di YouTube, ada di daripada penjualan produk-produk yang sudah dihasilkan. Ya, oleh karena itu, event ini event sangat baik sekali. Kita harapkan para peserta nanti mempunyai satu kompetensi, ya, bagaimana membuat iklan yang baik, ya, membuat iklan dengan memanfaatkan IT yang baik, sekaligus melatih bagaimana memasukkan, mengiklankan di medsos yang ada, itu sangat bagus, ya. Sehingga teman-teman peserta di sini semuanya nanti akan bisa membantu UMKM ya yang jumlahnya sangat banyak, ya, bisa membantu mereka, ya, bisa membantu UMKM untuk, ya, membantu mempromosikan produk-produknya. Nah, inilah nanti juga artinya kegiatan ini ternyata juga bisa membuat menciptakan lapangan kerja baru, ya. Semacam teman-teman yang hadir di sini nanti bisa mempunyai kompetensi di bidang membuat iklan, ya, sekaligus bisa membantu UMKM kita yang banyak sekali, ya. Inilah yang penting sekali, ya, perlu kita pahami bersama makna daripada kegiatan workshop pada pagi hari ini, ya. Saya harap, ya, selepas workshop ini nanti ada umpan balik, ya, kepada panitia. Kita harus fasilitasi membantu 100 UMKM dari omset katakanlah
bulan hanya 100, setelah dibantu menjadi 200. Nah, ini harapan kita bersama. Di seluruh Indonesia pada umumnya. Saya kira itu. Selamat mengikuti workshop ya. Semoga sukses, semoga Allah meridhoi kegiatan kita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan workshop webinar perpustakaan berbasis inklusi sosial ya, dengan memanfaatkan smartphone untuk kegiatan fotografi untuk kepentingan periklanan, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang diberikan. Bapak dan Ibu, acara pembukaan telah selesai dan sekarang kita memasuki inti acara webinar yang sudah kita tunggu-tunggu. Dan di antara kita sudah hadir Mas narasumber kita yang langsung secara virtual dari Surabaya. Dan acara ini akan dipandu oleh pustakawan kita, Mas Haris Masudi Ahli Madya. Saya izin undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Kegiatan saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Mas Haris Masudi Ahli Madya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Indah. Bapak Kepala Dinas mohon izin untuk memandu pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini, Selasa 2 Maret 2021, kita semua dapat bertatap muka secara virtual dalam kegiatan Penggalian Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sholawat dan salam selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang sudah berkenan memberikan sambutan dan arahan kepada kita untuk kegiatan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, nama saya Ahmad Haris Masudi. Sebagai moderator pemandu acara dalam kegiatan pagi hari ini. Dan juga kebetulan saya sendiri sebagai pustakawan pada bidang perpustakaan, dinas kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Trenggalek. Oh ya, sebelumnya kami mohon maaf atas penundaan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan smartphone for produk fotografi yang seharusnya kegiatan tersebut kita laksanakan hari Kamis kemarin tanggal 25 Februari. Maaf sebelumnya, sudah jelas belum suara saya? Sudah jelas ya suara saya ya? Oke, saya ulangi lagi ya. Seharusnya kegiatan smartphone fotografi ini kita laksanakan kemarin Kamis tanggal 25 Februari yang akhirnya harus kita tunda dan dilaksanakan pada hari ini karena terpaksa kita tunda karena kesehatan narasumber waktu itu tidak memungkinkan untuk menyampaikan materi. Dan juga kita harus mengganti narasumber yang lain untuk kegiatan ini karena narasumber yang kemarin tidak memungkinkan untuk bergabung pada kegiatan kita kali ini sebab beliau sudah memiliki jadwal untuk kegiatan di tempat lain.
Akan tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dikarenakan narasumber pengganti ini juga sama-sama seorang profesional di bidangnya. Oke, Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Trenggalek Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk pada acara selanjutnya yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Saudara Surya Utama Kertarajasa atau kita bisa memanggilnya Mas Samarajasa. Beliau ini adalah seorang konten kreator, fotografer, videografer, pengajar dan sosial media marketing, juga mengolah brand secara digital. Nah, dari profil beliau singkat ini tadi kita bisa nanti bisa belajar mengambil manfaat dari materi yang biasa kepada kita semua. Kebetulan juga Mas sekarang berdomisili di Surabaya, tapi beliau berasal dari Jakarta. Jangan lupa karena kita masih dalam situasi pandemi, sudah dari pemerintah tetap harus selalu menerapkan 3M, yaitu masker dan segera dengan kita berada. Oke, Bapak Ibu mohon izin yang tadi kita nanti juga berikan waktu untuk bertanya. Silakan siapkan pertanyaan terbaiknya kepada narasumber. Untuk pertanyaan sesuai yang dibacakan oleh di awal tadi, nanti bisa bertanya melalui kolom chat dengan format nama, tagar nama, kemudian pertanyaan. Atau juga bisa untuk bertanya langsung kepada narasumber yang akan kami bantu. Baik, selanjutnya kita bisa memberikan informasi terkait transformasi perpustakaan berbasis inklusi seperti disampaikan Bapak tadi. Jadi sebelumnya banyak yang bertanya kepada kita, perpustakaan sekarang banyak kegiatan pelatihan ya, kan biasanya perpustakaan itu cuma tempatnya dan itu. Karena Bapak Ibu di kantor kami akhirnya banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat yang berkegiatan di perpustakaan. Salah dengan program dari Perpusnas terkait transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Awalnya memang perpustakaan biasanya cuma menjadikan tempat membaca, dari referensi atau mungkin mendapatkan akses internet atau searching informasi. Tetapi sekarang perpustakaan dituntut bertransformasi untuk lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan kegiatan pelatihan smartphone produk fotografi ini. Adanya kegiatan ini sebelumnya terinspirasi dari banyaknya sekali saudara, mungkin bisa dilihat di sekitarnya sekalian, saudara, mungkin teman atau bahkan masyarakat di sekitar yang memanfaatkan smartphone atau gadgetnya untuk berjualan atau mengenalkan produknya di media sosial, khususnya di masa pandemi ini ya. Kita sedang menjadikan sekarang banyak orang berjualan di WA-nya atau di grup media sosialnya. Tetapi tidak banyak yang mungkin sudah memahami atau tahu teknik-teknik pengambilan foto produknya dengan benar menggunakan gadgetnya atau kameranya. Sehingga rasa fotonya terlihat biasa saja, sedangkan mungkin akhirnya sebenarnya produknya bagus atau permukaan mungkin rasanya enak. Tapi karena kurang jelinya dalam pengambilan foto, akhirnya terlihat biasa saja. Dan itu mungkin dapat mempengaruhi dari segi penjualannya. Nah, harapan kita nantinya setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu akan jadi lebih mahir lagi dalam pemasaran produknya dan tentunya berefek pada peningkatan omset penjualan pasti. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya langsung saja kita serahkan kepada narasumber Mas Samarajasa. Harapannya semoga kita nanti bisa mengambil ilmu dari beliau dan bisa kita terapkan nantinya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai sekarang kepada Mas Tama, dipersilahkan. Ya, tes 1 2 3. Suara saya masuk ya? Halo, coba. Suara saya sudah masuk belum? Sudah, Mas. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, salam kenal semuanya.
Saya bersyukur sekali pagi ini bisa bergabung bersama pejuang-pejuang ekonomi di Trenggalek dan daerah-daerah sekitarnya yang sudah berniat buat mengupgrade diri untuk bisa lebih baik lagi mengelola usahanya masing-masing. Nah, saat ini saya juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Bapak Dr. Andes Catur Budi Prasetyo yang sudah menyelenggarakan, memberikan ruang untuk para pejuang ekonomi, dan juga kepada staf dan perangkatnya, juga kepada panitia yang sudah bersusah payah mengatur jadwal dan mengumpulkan orang-orang untuk mau bergabung di forum ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, saat ini, bisa menjadi sebuah manfaat untuk kita ke depannya dan usaha kita masing-masing. Nah, oke, slide pertama, Mas. Slide pertamanya udah ya masuk ya? Oke. Ya, saat ini saya diberi kesempatan buat memberikan sebuah pemahaman ataupun pengetahuan yang saya tahu, semoga juga bisa Bapak Ibu praktekkan di rumah, tentang bagaimana memanfaatkan smartphone yang kita punya sebagai sebuah aset untuk memproduksi sebuah foto produk yang baik, gitu. Karena foto produk itu tidak harus mahal, tapi harus bagus. Nah, bagaimana supaya bagus dan bisa memberikan sebuah visual yang mempresentasikan produk kita dan diminati oleh calon pembeli. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini perkenalan dulu ya. Nama saya lengkapnya adalah Surya Utama Kertarajasa, tadi sudah Mas Hari sampaikan, tapi biasa dipanggil dengan Tama Rajasa. Saya lahir dan besar di Jakarta, sudah 4 tahun di Surabaya, tapi saya belum fasih berbahasa Jawa, mohon dimaafkan. Aktivitas saat ini adalah saya berfokus di sebuah usaha konten creator yang memberikan sebuah visual untuk konten sosial media, juga sebagai videografer, fotografer, dan pengajar. Kemudian saya juga mengelola brand-brand usaha lainnya yang berfokus juga kepada konten sosial media. Seperti itu Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan, saat ini kita bertanya tentang foto produk dulu ya, nanti kalau misalnya mau bertanya tentang sosial media, konten, dan lain sebagainya, itu di forum lain ya. Nah, next. Nah, kenapa sih foto produk itu sangat penting dalam usaha kita? Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu, pemilik usaha nih, semuanya kan di sini rata-rata punya usaha ya. Nah, kendala apa sih yang sering terjadi atau sering kita alami yang menjadi sebuah hambatan, bukan hambatan, sebenarnya kendala, tantangan untuk membuat foto produk yang baik? Bapak Ibu bisa utarakan di chat biar kita bisa baca. Mungkin masing-masing berbeda ya kendalanya yang sering ditemui. Coba saya mau lihat kendala apa yang sering teman-teman alami dalam membuat foto produk. Ada yang bisa ngasih? Oke, kameranya kurang bagus saat foto. Perangkat belum mendukung. Background juga. Apalagi kira-kira? Baru 2 nih yang mengutarakan kendalanya dalam memproduksi sebuah foto produk. Belum tahu ilmunya. Oke, teknik pengambilan gambar. Kurang menarik, terlihat jadi tidak pede. Oke, siap. Nah, kita lanjut dulu ya. Kenapa pentingnya foto produk? Jadi, visual berupa foto suatu produk yang akan kita jual itu melalui toko online, sosial media, ataupun website, itu memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang usaha kita secara online ya. Gitu. Kemudian, fotografi produk juga pasti akan mewakili brand kita, produk kita, dan akan mendukung kualitas fotografi yang baik. Calon konsumen akan semakin yakin untuk beli gitu. Jadi kita menggodanya dengan visual yang bagus.
dengan pengambilan gambar yang tepat dan yang menarik gitu. Nah, next. Nah, ini yang saya tekankan tadi, foto produk tidak harus mahal, tapi harus bagus. Apa yang harus kita pertimbangkan? Yaitu pertama, kita punya HP. Sebenarnya HP apapun bisa. Nah, ketika HP sudah ada, pasti sudah ada kameranya semua kan ya. Semua HP yang kita pakai saat ini pasti ada kameranya. Gitu. Nah, yang kedua yang sangat penting adalah cahaya. Jangan bermain-main dengan cahaya. Maksudnya jangan meremehkan cahaya. Cahaya dalam foto produk itu sangat penting. Gitu. Kalau Bapak Ibu tidak punya lighting yang memadai, maka saya sarankan Bapak Ibu harus menggunakan cahaya matahari yang sudah Allah berikan, yang Tuhan berikan sebagai cahaya luar biasa untuk foto produk kita. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Kemudian, properti. Properti yang kita perlukan adalah hal-hal yang mendukung bagaimana kita bisa mengupgrade foto produk kita lebih baik lagi. Ya, jadi misalnya kita gini foto madu. Foto yang saya buat ini foto tentang madu. Properti apa sih yang kira-kira mempresentasikan produk madu itu lebih menarik? Nah, itu juga nanti akan kita bahas poin per poin ya. Oke, next. Oke. Lalu apa yang dibutuhkan nih? Kalau kita sebagai UMKM, biasanya saya menemukan nih, teman-teman yang bergerak di UMKM biasanya terbatas pada budgeting, ya. Peralatan-peralatan yang belum menunjang, belum mendukung. Nah, kemudian saya bagi dua kelas nih, ada kelas ekonomis, ada kelas bisnis. Kalau kelas ekonomis mungkin kita-kita ya yang masih pakai HP, pakai cahaya matahari dan background-background yang kita punya di rumah. Tapi ada juga kelas bisnis yang mungkin ketika kita sudah melakukan kelas ekonomi, kita sudah punya tabungan buat mengupgrade perlengkapan untuk foto produk. Nah, itu kita bisa sisihkan dengan nambah lighting, background yang lebih sesuai, kemudian properti-properti yang dibutuhkan, dan editing dengan program-program yang berbayar, ditambah dengan tripod. Sekarang kita bahas yang ekonomis dulu ya. Kalau HP sudah, nanti kita bahas satu persatu dengan fitur-fiturnya masing-masing. Nah, matahari ini yang saya selalu lakukan adalah saya membawa produk-produk saya ke ruangan atau ke space yang dipenuhi cahaya matahari. Artinya saya tidak perlu menggunakan lampu-lampu tambahan seperti teras misalnya. Teras kan kalau teras rumah kita biasanya cahayanya tuh kalau pagi itu kan luar biasa, lumayan ya, cukup baik. Nah, biasanya saya kalau mau foto produk saya bawa ke teras. Gitu. Kemudian background-nya, background alami itu banyak yang bisa kita pakai, Pak, Bu. Bisa pakai rumput-rumputan, dedaunan, pepohonan, bahkan ubin semen yang tanpa keramik itu pun bisa kita pakai. Bahkan tanah-tanah yang retak-retak itu bisa kita pakai. Gitu. Bisa kita pakai yang di sekitar rumah atau kita cari di sekitar luar lingkungan rumah. Gitu. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengenal berbagai macam aplikasi editing yang ada di HP. Nanti saya kasih info beberapa yang sering saya pakai dan cukup familiar di dunia fotografi. Gitu ya. Oke, next. Oke. Lalu yang dibutuhkan lagi apa? Terkadang kita mau motret itu kita nggak tahu foto kita, produk kita mau diapain sih? Kita mau ngapain sih dengan produk kita? Produk kita mau disasarin kemana sih? Nanti ada beberapa foto yang saya buat, memang saya targetingnya buat orang-orang kerja, orang-orang kantoran. Jadi saya fotonya itu biarpun madu, saya duetkan, saya satukan dengan hal-hal yang berhubungan sama orang-orang kantoran gitu. Apalagi sekarang di masa pandemi ya gitu, bahwa suplementasi itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi rencanakan dulu nih, kita mau motonya kayak gimana, terus foto kita mau diapain, itu mesti direncanain juga. Jangan asal jepret gitu, karena kalau asal jepret ya jadinya ya asal-asalan juga gitu. Jadi kita perlu rencana dulu ya. Kemudian cari referensi foto. Nah, saya pun sebagai seorang tukang foto masih mencari referensi. Nah, biasanya referensi yang saya cari itu saya dapatkan di Pinterest. Pinterest itu aplikasi juga, seperti Instagram, cuman dia lebih banyak hasil foto yang memang foto-foto profesional. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cari di situ contoh-contoh foto yang mau kita tiru. Nggak apa-apa kok, itu sah-sah aja gitu. Dan kita bisa ketemu tuh, oh kalau foto ini perlengkapannya pakai ini gitu, propertinya ini, itu bisa membuka wacana kita gitu.
Kemudian kita siapkan waktu yang baik. Artinya jangan sampai banyak gangguan, banyak noise ya sekitar kita. Misalnya yang punya anak, bisa jadi anaknya rewel, itu kan jadi noise kan, jadi gangguan. Nah, kita harus punya waktu khusus supaya tidak terganggu sama aktivitas di sekitar kita. Misalnya kita motret di teras, banyak orang bolak-balik, itu kan sangat mengganggu. Seperti itu. Jadi perlu juga ditentukan waktunya kapan kita bisa motret dengan suka-suka kita tanpa gangguan dari sekitarnya. Gitu. Kemudian siapkan juga nih mood. Biasanya kalau orang-orang yang kayak kita yang baru-baru nih, itu sangat mudah sekali terganggu moodnya. Ya misalnya yang paling gampang lah, anak kita nangis itu moodnya langsung deh, moodnya hilang gitu. Moodnya udah nggak baik. Atau tiba-tiba dia lagi hutang, tuh moodnya langsung hilang lagi gitu. Jadi persiapkan mood kita supaya hasil kerja kita dalam saat memotret itu bisa menghasilkan sebuah karya yang dari hati gitu loh. Ide-ide berkembang. Karena kalau kita senang, itu kan sistem limbik di otak kita kan terbuka. Nah itu ide-ide gampang keluarnya. Jadi ini 4 poin yang harus kita perhatikan ya, Bapak Ibu. Oke, next. Oke, ini pencahayaan yang kita butuhkan dari yang gratis, murah sampai yang ya lumayan murah lah ya. Yang paling gratis itu adalah matahari yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu bisa gunakan cahaya matahari yang sudah Allah berikan. Kemudian yang kedua nih, ini lampu yang bisa dicolokin ke power bank. Harganya waktu saya beli itu cuma Rp5.000 dan ini cukup membantu saat saya membutuhkan pencahayaan beberapa sisi gitu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa carilah gitu. Di online juga banyak. Kemudian kalau Bapak Ibu punya anak yang pakai lampu belajarnya bisa dipakai dulu, dipinjam dulu nih. Saya juga beberapa kali pakai lampu belajar karena memang butuh cahaya yang banyak gitu. Dan ini juga cukup murah. Terakhir saya beli cuma 20.000. Bapak Ibu bisa manfaatkan kalau belum punya dana atau belum punya di rumah, bisa cari yang murah. Kemudian ya yang cukup baik lagi adalah ini ring light ya. Ring light ini biasa dipakai buat TikTokan atau buat video live. Ini bisa Bapak Ibu juga pakai dengan harga sekitar 100 ribuan lah ya. Gitu. Nanti bisa disisihkan dari keuntungan penjualan produk kita untuk diinvestasikan ke lighting untuk pencahayaan fotografi. Jadi memang kita harus punya aset gitu. Mau nggak mau kalau kita mau maju, kita harus keluar modal gitu. Dan itu pelan-pelan saja, tapi harus direncanakan lagi. Ya, seperti Bapak Ibu ya. Oke, next. Kemudian background. Nah, ini background yang murah meriah sampai yang lumayan murah gitu. Dari yang paling kanan ya, yang motret jaket. Motret jaket itu pakai karton Manila. Karton Manila kemarin saya beli baru kemarin cuma 5.000. Itu buat motret kaos, baju, apparel yang saya letakkan di lantai gitu. Kenapa saya pakai ini? Karena untuk mencari background transparan agar mudah diedit nantinya seperti itu. Kemudian ini yang kedua, yang kalung itu juga pakai karton, cukup ditempelkan di dinding tanpa lekukan ya untuk mengambil efek yang mulus saja. Itu harganya juga murah. Kemudian yang sepatu high heels ini itu box room box fotografi gitu. Ini juga bisa Bapak Ibu pakai untuk produk-produk kecil ya. Produk-produk kecil kalau beberapa teman dia gunakan untuk kayak aksesoris gitu. Sepatu juga ini sepatu yang nggak cukup memakan space ya. Kemudian harganya sekitar saya terakhir beli itu 50 ribuan lah. Ya, tapi tergantung ukuran ya. Kalau ini ukuran sedang sih gitu. Kemudian yang paling kiri ini namanya apa sih namanya board. Sebutannya itu board ya. Jadi dia ada dua lipatan, ukurannya A3. Nah, itu sering saya pakai. Ini sering saya pakai sebagai background foto produk untuk produk-produk tunggal. Maksudnya cuman satu botol gitu, satu gelas, satu piring gitu aja. Ini terakhir saya beli di Tokopedia 35.000 ya. Jadi pilihan-pilihan background yang memang Bapak Ibu coba nanti kalau ada budgetnya coba adakan untuk sebagai alat bantu untuk foto produk sebagai background ya. Insya Allah hasilnya lebih baik dari yang sudah-sudah. Oke, next.
Oke, selanjutnya. Nah, lalu yang harus diperhatikan juga adalah properti. Properti itu kelengkapan-kelengkapan yang menunjang, yang mendukung produk-produk yang Bapak Ibu punya. Tapi usahakan yang berhubungan dengan produk atau dengan rencana kerja kita. Nah, properti ini bisa kita ambil dari alam atau dari yang kita beli. Nah, kalau yang sebelah kiri ini dari alam ya, ada daun-daunan yang menyesuaikan dengan produk herbal. Ini skincare herbal. Kemudian ya sebelah kiri ini produknya kacang-kacangan ya, apa? Kacang-kacangan kalau nggak salah gitu. Juga disesuaikan dengan yang saling melengkapi. Nah, ini keduanya yang satu bisa didapatkan di sekitar kita, yang satu mungkin perlu biaya buat mengadakannya gitu. Jadi ini penting juga untuk menunjang bagusnya foto produk kita. Tapi perlu juga catatan jangan terlalu ramai. Jangan sampai calon klien kita, calon pembeli kita jadi unfokus. Jadi fokusnya malah ke pelengkapannya, bukan ke produk utama gitu. Jadi yang di highlight itu produk utamanya dulu. Produk utamanya sudah jelas, baru propertinya mengikuti gitu ya. Sampai sini bisa dapat gambaran ya. Oke. Next. Oke. Nah, ini yang perlu. Jangan sekali-sekali melakukan ini. Foto di bawah lampu langsung. Artinya gini, di atas kita ada lampu nih pas di atas kita foto langsung di bawahnya. Nah, itu nggak bagus. Karena yang sering terjadi adalah bayangannya itu, bayangan kita atau bayangan HP atau bayangan yang lainnya, itu malah merusak foto kita gitu. Jadi usahakan agak bergeser lah agak jauh agar cahaya yang terjadi tidak menimpa foto produk kita gitu. Kemudian jangan foto di ruangan yang minim cahaya kalau kita nggak pakai lighting. Misalnya di kamar nih, kita lagi mager gitu. Kecuali di kamarnya tuh ada jendela. Nah, kita boleh tuh manfaatkan itu. Cahaya mataharinya bisa leluasa masuk dan cukup menerangi gitu, itu boleh. Tapi kalau tidak ada jendela yang bisa mengantarkan cahaya matahari, itu jangan lakukan karena hanya akan merusak foto produk Bapak Ibu. Akan banyak bintik-bintik di foto Ibu yang akibatnya jadi jelek gitu. Itu nyebutnya noise kalau di dalam bahasa fotografi gitu ya. Kemudian jangan foto di malam hari. Ya, sudah cahayanya minim, kemudian juga cahaya lampunya seadanya, itu bukannya malah bagus, malah merusak hasil foto. Ya, pokoknya ini jangan. Nah, waktu yang paling bagus untuk foto itu pukul 8 pagi hingga 3 sore, ya. Itu waktu yang bagus. Kalau sekarang lagi musim hujan mungkin agak diperpendek lagi ya gitu. Agak diperpendek mungkin sampai jam 8 sampai jam 12. Karena hujan itu juga akan mengurangi intensitas cahaya yang kita butuhkan gitu ya. Oke, sebelumnya nih suara saya kecepatan nggak sih? Biasanya banyak yang komplain cahaya saya bahasa saya ini ngomongnya kecepatan. Enggak ya? Standar ya? Bisa diikuti ya. Kalau kecepatan bisa dikomplain lewat chat. Santai aja Mas, santai enggak apa-apa. Oke, siap. Oke, next ya. Next. Nah, ini yang kadang kita nggak banyak yang nggak tahu apa sih gunanya garis-garis di HP ya. Ini ada yang bisa kita tampilkan, ada yang bisa kita sembunyikan. Nah, garis-garis di HP namanya gradient kalau nggak salah. Ini gunanya adalah untuk mengatur posisi kita, posisi produk kita biar lebih kelihatan point of view-nya, namanya POV ya, point of view-nya. Ini jadi sini saya ngambil titiknya di sudut kiri bawah. Jadi produk saya ada di titik kiri bawah gitu. Jadi dia nggak di tengah-tengah, tapi dia agak ke samping gitu. Jadi supaya point of view-nya dapat gitu ya. Nah, ini adalah garis bantu yang jarang dipakai buat para foto produk pemula yang pakai HP. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah mulai menggunakan ini yang selalu pasti ada di HP untuk mengatur posisi produk kita sudah sesuai karena itu perlu diatur gitu. Jangan sampai ada yang kepotong. Kalaupun perlu kepotong ya mungkin estetikanya aja ya tinggal diatur aja. Jadi permainan garis bantu di HP ini
Bapak Ibu harus dipakai gitu untuk membantu bisikan supaya produk kita tepat di posisi yang memang enak dilihat gitu. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini kalau yang tadi ya dia tiduran, ini yang berdiri. Jadi posisi HP yang sebelumnya ada posisi HP yang tiduran, landscape. Ini posisi HP yang portrait, berdiri. Jadi sama ada alat bantunya juga, ada titik-titik di situ. Kalau ini saya menggunakannya portrait, jadi di tengah-tengah. Posisi produknya ada di tengah-tengah gitu. Jadi kita ngaturnya dengan menggunakan garis bantu ini. Terus kok ini bisa ngeblur di belakangnya. Jadi HP yang sekarang-sekarang ini itu ada kok yang namanya blur, efek fitur blur untuk motret produk. Nah, kalau kita mau pakai fitur blur, pastikan cahayanya cukup gitu. Karena kalau cahayanya tidak cukup, nanti malah produknya yang terganggu gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang saya sebutkan pertama tadi tentang properti. Perlu diperhatikan bahwa kita mau ngejual produk kita ke segmen apa gitu. Kalau ini saya tujuannya saya jualnya ke orang kantoran yang di saat pandemi dia masih harus bekerja, perlu implementasi, maka saya tambahkan beberapa properti yang berhubungan sama dunia eksekutif ya, pekerja, orang kantoran gitu. Kemudian yang di sebelah kanan ini lebih ke buat tampilan sosial media aja atau tampilan di marketplace, Tokopedia, Shopee gitu, atau di website seperti itu ya. Jadi ini perlunya rencana di depan kita mau nampilin produk kita buat tujuan apa dulu gitu. Oke, next. Nah, ini dia program-program editing yang sering saya pakai dan ada di HP. Saya saat ini kebanyakan ngeditnya pakai HP gitu. Lebih simpel gitu. Kecuali memang untuk klien-klien memang perlu detail yang lebih gitu. Tapi dengan program editing yang saya berikan di layar ini itu cukup baik kok gitu. Yang pertama Snapseed. Snapseed ini kita bisa mengatur beberapa warna, kemudian kejelasan, bahkan yang buram-buram pun bisa dipertajam dengan Snapseed gitu. Tapi ini kalau buat yang baru-baru memang agak bingung gitu. Tapi kalau sudah pakai nanti gampang kok gitu. Bahkan foto kita jadi kelihatan komersil kalau kita mau pakai Snapseed. Mungkin beberapa sudah pakai kali ya gitu. Kemudian biasanya kalau ada Snapseed saya impor nih, saya edit lagi ke Lightroom. Lightroom itu kayak Photoshop, cuman dia di HP gitu. Nah, ini biasanya lebih matengin warna lagi gitu. Lebih mematangkan warna lagi supaya warnanya lebih keluar gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya PixArt. Nah, PixArt ini biasanya buat nambahin ornamen-ornamen kayak misalnya tambahan-tambahan kayak gambar-gambar yang estetik gitu. Itu saya biasanya pakai di PixArt gitu ya. Jadi masing-masing aplikasi ini sangat mendukung untuk editing foto produk kita gitu. Jadi tapi usahakan ngeditnya itu senatural mungkin ya, jangan berlebihan, jangan over edit. Kalau over edit nanti takutnya malah kelihatan tidak bagus, tidak menarik dan tidak ngejual gitu. Jadi perhatikan juga tone warnanya, jangan sampai tone warna produk asli dengan yang kita edit tuh jadi berubah banget gitu. Itu jangan sampai gitu. Jangan sampai jadi tidak mempresentasikan produk kita sebenarnya. Seperti itu ya. Oke, next. Selanjutnya. Nah, ini 3 pilihan konsep. Jadi kemarin saya ditantang sama Mas moderator, bukan ditantang, diminta. Nanti Bapak Ibu, teman-teman harus punya challenge membuat foto produk dengan 3 konsep ini. Konsep pertama adalah konsep polos gitu. Polos itu artinya cuman produknya aja, produk tok gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini dengan properti. Properti ini sesuai kebutuhan dan sesuai dengan target yang Bapak Ibu rencanakan mau bagaimanakan produk kita. Yang ketiga dengan model. Nah, model ini tujuannya seperti ini Bapak Ibu. Pernah nggak sih Bapak Ibu itu belanja online, tapi bingung, ini kira-kira produknya segede apa sih? Pasti mikir kan, kira-kira cukup nggak ya buat masukin parfum, buat masukin laptop? Nah, pasti biasanya berpikir seperti itu.
ada dimensi-dimensi yang kita pikirin kira-kira muat nggak sih. Nah, ini pentingnya model gitu. Ini saya letakkan madu saya di sebelah tangan orang kerja. Jadi kebayang kan besaran madu itu kira-kira semana? Udah kebayang kan? Oh, bisa digenggam kok. Oh, cuma segitu, kecil gitu. Oh, gitu. Jadi orang yang melihat tuh sudah kebayang besar kecilnya produk kita ketika disandingkan dengan model. Walaupun modelnya nggak kelihatan kepalanya, cuma tangan aja gitu. Nah, itu pentingnya kita foto produk dengan model untuk memberitahukan kepada calon pembeli, seperti ini loh ukuran produk saya, gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 3 konsep ini bisa Bapak Ibu pakai untuk mempresentasikan produk yang Bapak Ibu jual, gitu. Supaya orang nggak banyak nanya, supaya orang nggak bingung gitu. Kadang kalau kita banyak nanya kita juga bingung kan, sebesar apa ya gitu. Jadi mesti foto ulang gitu. Nah, seperti itu buat mensiasati hal-hal yang memudahkan proses jual beli kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia dimensi produk gitu. Kadang ini lebih sering saya temukan di produk-produk fashion gitu, kayak tas ya. Ini contohnya saya bukan jualan, saya moto produknya produk sling bag. Kalau kita moto tasnya aja, kita nggak bakal tahu ukuran tasnya sebesar apa sih gitu. Tapi di sini saya pakaikan model, jadi modelnya make, jadi ketahuan kan, oh besarnya segitu. Ternyata muat nih buat botol minum, HP, terus kalau ke pengajian, oh bisa masuk buat makanan nih gitu. Seperti itu. Jadi orang ada gambarannya. Jadi bertujuan memberikan gambaran besar kecilnya produk ke calon pembeli. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya. Nah, jangan sekali-kali melakukan zoom dengan HP, karena otomatis gambar kita akan pecah, akan rusak gitu. Jadi alternatifnya adalah dekatkan saja HP-nya ke objek yang difoto gitu. Ya. Selanjutnya, jangan kebanyakan teks. Jadi kadang kita ingin memberikan informasi sebanyak-banyaknya ke calon pembeli, tapi malah bikin pusing yang baca. Nah, itu sering terjadi. Jadi kalau kita mau ini lebih ke konten nanti ya. Jadi gambar-gambar yang background polos itu bisa dipakai buat konten. Jadi bisa langsung di-upload ke sosial media gitu. Terus biasanya ditambahin tuh teks keterangan tentang keunggulan atau informasi seputar produk kita. Cuman kebanyakan itu jadi overextend gitu. Jadi kebanyakan teks yang dimasukkan sehingga membuat produk kita jadi nggak menarik gitu. Ya. Jadi pusing bacanya gitu. Jadi cukup masukkan teks atau logo ya secukupnya aja gitu. Jangan sampai produk kita malah kalah sama teks yang kita masukkan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang saya bilang background alam. Tapi kadang saya menemukan beberapa teman-teman yang menggunakan background alam tapi tidak memperhatikan kebersihannya dan kecocokannya kali ya. Jadi sempat saya melihat di sosial media atau di status WhatsApp dia foto sebuah snack ya. Snack itu kan makanan. Nah, makanan itu kan masuk mulut. Oke, background-nya alam boleh, daun-daunan. Cuman pastikan daun-daunannya itu tidak merusak feel yang melihat sehingga jadi kok makanan ditaruhnya di tanah sih, makanan kok taruhnya di situ sih gitu loh. Itu sebuah hal yang sepele tapi sangat berpengaruh gitu. Jadi perlu diperhatikan. Jadi saya juga punya teman di Trenggalek juga nih waktu ikut pelatihan saya, dia pinter gitu. Dia jualan aksesoris, dia pakai dahan-dahan gitu atau kayu-kayu tua. Itu masih make sense. Jadi masih masuk gitu. Karena bukan makanan ya. Jadi dia produknya dari alam juga, perhiasan-perhiasan gitu. Tapi di fotonya tuh di batang-batang kayu atau di ini nih di pasir dan ada kerikilnya gitu. Itu cukup estetik gitu. Tapi ya tadi saya bilang pertama kalau produknya makanan tolong diperhatikan lagi gitu ya. Ini bukan background alam ya, background dapur juga. Kadang kita motret
produk yang sudah kita masak, sudah matang, terus background-nya tuh ada ya udah seadanya aja di dapur. Tapi kadang kita nggak lihat ya cucian kotornya di situ tuh sempat ke foto gitu, itu kadang jadi juga merusak produk yang sudah enak seperti seharusnya. Cuman karena kadang kalau saya melihat ketika ada bekas cucian kotor makanan disandingkan sama makanan yang masih utuh, itu saya fokusnya ke situ loh, gitu. Jadi mood untuk mencoba tuh jadi hilang gitu. Nah itu perlu diperhatikan ya, gitu seperti itu. Jadi background yang kelihatan simple, sepele juga ternyata sangat mendukung. Boleh alami, boleh natural, tapi perlu diperhatikan poin-poin yang tadi, kebersihannya, gitu, dan cocok tidak dengan produk kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Oh, sudah selesai. Ternyata cepat juga ya, gitu. Jadi Bapak Ibu, dari beberapa slide yang tadi saya sampaikan, kalau ada yang bingung, boleh dipertanyakan di chat, dan saya berharap semoga Bapak Ibu bingung. Karena kebingungan itu adalah proses berpikir, gitu. Kalau kita nggak bingung, malah kita kelihatan nggak berpikir. Ya, jadi semoga Bapak Ibu bisa mengambil pembelajaran dari ilmu saya yang sedikit ini dan bisa mempraktekannya di rumah. Semoga bisa membawa manfaat buat usaha Bapak Ibu juga dan menaikkan omset. Amin ya Allah. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan, kehilafan. Jika ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Jika saya nggak bisa jawab, nanti akan saya cari jawabannya setelah ini. Dan kita bisa komunikasi lagi di luar forum ini, nggak apa-apa ya. Kita punya grup, nanti Bapak Ibu juga bisa komunikasi dengan saya langsung di sana dengan nama Tamara Jasa. Dan terakhir, saya berharap Bapak Ibu bersiap untuk menerima challenge yang saya berikan untuk melihat feedback-nya. Karena kalau belajar tanpa praktek, itu kayaknya menurut saya sia-sia ya. Jadi kita perlu praktek untuk bagaimana bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari hari ini, sudah bisa belum sih dipakai gitu. Terus bisa dikoreksi. Jadi kita tahu nih kekurangan dan kelebihan kita apa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Nama. Kita berikan applause dulu, tepuk tangan melalui video reaction ya. Bagaimana Bapak Ibu, menarik sekali ya materi yang sudah disampaikan oleh Mas Nama pada saya. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya kepada Mas Nama, apa sih kendala yang selama ini Bapak Ibu sekalian alami, terutama dalam pengambilan foto produknya. Kemudian mungkin alat-alat apa yang mungkin bisa disiasati tadi, dengan ada tadi yang disampaikan sama Mas Tama, ada yang ekonomis dan bisnis. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian sudah berada di tahap mana ini? Masih di tahap ekonomis atau bisnis? Nah silakan ditanyakan, nanti akan dibantu Mas Tama untuk menjawab semua pertanyaan. Oke, sudah ada yang bertanya belum? Oke, sudah ada yang bertanya satu, saya bantu tanyakan kepada Mas Tama. Ini dari Mbak Ririn Sumber Gedong ya. Mas, pengaruhnya apa jika foto datar setara produk atau lebih rendah dari produk? Maksudnya bisa dipahami Mas Tama? Pengaruhnya apa maksudnya jika foto datar setara produk atau lebih rendah dari produk? Atau mungkin Mbak Ririn bisa open mic, nanti bisa bertanya langsung biar lebih jelasnya kepada Mas Tama. Iya Mas, terima kasih. Gini Mas, kan saya tuh sering tahu ada yang moto itu sampai delosor-delosor. Oh iya. Sampai dia buku-buku. Terus itu apa sih sebenarnya pengaruhnya ke hasil foto produk kita gitu. Kalau misalnya kita ambil fotonya datar setinggi peletakan produk, atau misalnya lebih rendah dari produk kamera kita itu loh. Itu. Iya paham. Jadi begini, sebenarnya itu hanya masalah angle saja ya, angle yang mau diberikan itu terkait produknya mau diapakan gitu.
kalau dia sampai endorser biasanya dia pingin produk itu kelihatan tinggi gitu, kelihatan tinggi dan menjulang gitu. Tapi kalau dia dari atas, ya akan kelihatan angle yang lebih rendah gitu. Jadi sudut yang ingin ditampilkan tuh seperti apa. Cuman kalau saran saya kalau produk itu sudut sejajar aja sih, karena orang butuh lihat penampilan asli, realnya produk itu seperti apa gitu. Kalau yang dari sudut-sudut tertentu itu biasanya masalah estetika saja sih, estetika untuk tampilan yang apa ya, anti mainstream kali ya gitu. Tapi kalau yang kita bahas ini lebih kepada yang kita pakai buat jualan di sosial media atau jualan di marketplace. Nah, gunakan sudut-sudut standar saja, ya sudut-sudut sejajar itu supaya orang bisa melihat presentasi produk kita lebih jelas, gitu. Seperti itu, Bu. Ya, bisa menjawab ya? Iya, Mas. Ya. Terima kasih Mbak Ridin atas pertanyaannya. Monggo yang lain kalau ada yang bertanya lagi bisa ditanyakan. Mumpung ada kesempatan ini untuk bertanya kepada Mas Tama. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Mas. Belum tahu sudut foto yang terlihat menarik dari produk kita. Nah, memang di awal-awal kita bingung nih, kita mau ngambil sudut yang mana gitu. Nah, sebagai saran yang tadi saya bilang, coba Bapak Ibu install Pinterest. Di Pinterest itu banyak sekali contoh-contoh produk yang bisa Bapak Ibu pakai untuk contoh gitu. Jadi biar nggak kebingungan idenya kayak gimana, kita bisa nyontek di situ gitu ya. Nanti bisa ngetik keywordnya itu bisa misalnya saya sih lebih sering pakai keywordnya tulisan bahasa Inggrisnya. Misalnya mau cari contoh tentang madu, saya ketiknya honey fotografi gitu. Itu akan banyak sekali contoh-contoh produk yang bagus yang bisa ditiru gitu. Gitu ya. Kemudian ini ada lagi ini Pak belum dari Oh. Oke. Okay. Untuk nasi goreng ya. Iya, nah, ya memang saya jujur saya mengakui kenapa? Saya bacakan dulu ya untuk pertanyaannya ya. Untuk dari Mas Fauzan Solo. Dari Solo ini jauh-jauh. Yang atas dulu aja. Untuk foto produk makanan itu lebih baik atau pasnya itu mengambil dari atas atau samping. Contohnya untuk nasi goreng misalnya. Oke, bisa dijawab. Ya. Perlu saya akui dan saya jujur, foto produk makanan yang fresh service gitu ya, itu memang agak sulit gitu. Jangan sampai kita gini, karena tujuan kita adalah orang ketika melihat foto itu tuh ngiler gitu ya, pingin beli, pingin makan gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang buat saya tersulit bagaimana menampilkan foto fresh food ya yang langsung dimakan itu bisa menggoda orang untuk beli gitu. Kalau untuk angle, itu angle bisa dari atas, bisa dari samping, bisa serong gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau saya biasanya buat semua angle, saya foto dari semua angle, lalu saya pilih gitu ya. Jadi semua angle yang bisa kita lakukan, foto aja. Kalau sudah banyak pilihan, kita bisa ngelihat kok, oh ini kayaknya menarik deh, ini bagus deh gitu. Kalau ini bagus tapi kayaknya kurang ke kiri, yaudah kita perbaiki. Seperti itu ya. Jadi bukan dari mana angle terbaik, tapi buatlah angle sebanyak-banyaknya, lalu pilih gitu. Pilih yang bisa ditampilkan dan bisa menggoda orang buat beli dan mau makan gitu Pak. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa juga perhatikan background-nya juga mungkin ya Mas Tama ya. Ya, iya tadi saya sampaikan. Background-nya juga. Jadi background-nya jangan terlalu sepi, juga jangan terlalu ramai. Dan kebersihannya itu penting banget buat produk makanan ya. Jadi poin terpenting produk makanan adalah kebersihan. Supaya orang juga nggak ilfeel buat nggak jadi beli gitu loh. Jadi buat mereka tergiur untuk mencoba. Seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk yang lain masih kita tunggu untuk pertanyaannya. Ini ada beberapa titipan pertanyaan juga Mas tadi. Mungkin bisa saya tanyakan ya. Ya, silakan. Oke. Gini,
sekarang kan kamera HP, smartphone kita itu kan sekarang kan sudah canggih-canggih Mas ya. Bahkan ketika kita foto selfie, kita mungkin melihat orang lain itu atau kita sendiri, kalau foto itu banyak mungkin bintik-bintik atau jerawat di wajah kita, itu bisa hilang mungkin dengan filter atau gimana. Nah itu untuk itu bagaimana Mas untuk kita bisa pakai di produk kita, apakah memungkinkan untuk kita pakai fitur untuk filter dan lain-lain itu? Fitur apa nih? Fitur Instagram atau fitur di aplikasi? Karena di HP kan juga ada kan untuk filter juga. Iya. Kamera bawah. Jadi iya betul. Kalau kita selfie-nya pakai produk, pakai fitur cantik, biasanya ngaruh ke produknya juga tuh. Dia agak jadi apa ya? Jadi agak ngeblur atau kurang detail. Itu yang sering terjadi. Nah, saran saya tetap pakai foto yang biasa, yang standar, untuk nanti mempercantik wajah atau menghilangkan jerawat. Itu ada di aplikasi Snapseed juga. Atau kalau mau pakai 360, itu bisa juga. Jadi beberapa foto saya juga bisa saya edit pakai 360. Cuma 360 itu kan harus sekali klik langsung semuanya cantik, termasuk produk-produknya. Nah, kalau di Snapseed itu saya bisa pilih itu. Cuman jerawatnya aja saya tinggal di healing aja. Itu jerawatnya hilang gitu. Bahkan yang bopeng-bopeng atau ada tai lalat atau apa itu bisa langsung mulus gitu. Itu ada di Snapseed namanya healing. Kalau nanti Bapak Ibu ada kesempatan ya mungkin kita bisa bahas lebih teknis kali ya untuk smartphone yang editing gitu ya. Seperti itu. Tapi memang harus otak-atik sih. Di YouTube juga banyak kok tutorialnya gitu. Jadi seperti itu ya. Tadi tidak disarankan untuk ini ya Pak, untuk pengambilan foto langsung menggunakan filter yang ada di kamera HP ya. Iya. Akan jangan. Kalau saran saya jangan ya. Karena jadi Iya. Justru ya. Kalau selfie saya sarankan kalau mau foto produk jangan foto selfie. Minta tolong fotoin aja gitu. Supaya ketajaman fotonya lebih dapat. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Indah. Untuk editing foto yang paling mudah dan sederhananya pakai aplikasi apa Mas? Misalnya untuk usaha parfum, foto ambil dari web disandingkan dengan foto aslinya. Yang paling mudah dan mungkin yang friendly Mas ya, yang bisa dipakai untuk semua kalangan. Maksudnya gimana? Ngambil foto dari web? Jadi menggabungkan foto ya? Menggabungkan foto atau bagaimana? Mbak Indah bisa open mic? Biar lebih jelas. Ya. Halo. Halo Mbak Indah. Iya, pertanyaan saya misalkan begini, kalau saya mau edit foto dari web, misalkan produk aslinya itu dari web, terus kemudian dupnya saya punya botolnya, terus kemudian disandingkan agar orang itu tahu bahwa yang saya jual ini adalah dupnya dari parfum ini, begitu. Menggunakan aplikasi apa Mas yang paling mudah gitu untuk saya yang kurang menguasai teknologi begini? Oke. Kalau menggabungkan gambar dengan HP, bisa menggunakan PixArt yang tadi, 3 aplikasi yang tadi saya kasih. Ya, kan ada Snapseed, ada Lightroom, dan PixArt gitu. Tapi Ibu harus punya foto produk dalam format PNG. Format PNG itu format yang background-nya transparan. Ya. Nanti Ibu tinggal cari produk aslinya yang di internet dengan yang resolusinya bagus ya, yang nggak pecah. Ibu download, nanti masuk ke PixArt, lalu Ibu keluarkan produk yang Ibu punya yang dalam format PNG tersebut, yang background transparan, lalu Ibu jadikan satu. Gitu. Seperti itu caranya. Oke, bisa dipahami ya Mbak Indah.
Kita ke pertanyaan yang selanjutnya dari Rian Pramugiarto. Kak, mohon maaf untuk pengambilan foto produk yang bercahaya bagaimana ya? Contohnya pengambilan foto handphone atau katakanlah lampu supaya bagian tidak jelas. Mungkin seperti pengambilan foto produk lampu misalkan. Itu bagaimana? Biar terlihat jelas. Maksudnya produknya lampu ya? Produknya misalkan HP kan ketika nyala HP kita produknya handphone kan ketika layarnya nyala, ketika difoto itu nanti seperti apa? Atau mungkin lampu yang sedang nyala itu difoto bagaimana? Kan nanti cahaya dari kita perlu cahaya lagi enggak gitu loh? Kan foto mungkin ya maksudnya foto untuk lampu, lampu yang sedang menyala gitu misalkan. Jadi prinsipnya memang semua fotografi itu butuh cahaya. Nah, cahayanya ini mau cahaya yang ekonomis atau yang bisnis gitu. Jadi kalau misalnya belum punya yang bisnis, ya cukup gunakan sinar matahari saja. Nanti gini, kalau yang foto produknya itu produk lampu, biasanya saya ngakalinnya itu pakai PixArt gitu. Jadi lampunya tetap mati. Nanti saya cari cahayanya itu cahaya di PixArt. Saya tempelin gitu. Dari kita nyari stiker, ketik aja lighting gitu atau light cahaya. Nanti akan banyak pilihan kok. Nah, cahaya-cahaya yang sesuai itu bisa kita tempel di bohlamnya mungkin ya atau di sekitarnya yang memperlihatkan pendar cahaya dari lampu tersebut gitu. Untuk mengakali ya. Tapi kalau misalnya masih belum bisa pakai PixArt, ya coba di apa namanya brightness-nya. Jadi kalau di fitur kamera itu kan bisa diatur brightness-nya ya, bisa direndahin semakin gelap atau ditinggikan semakin terang. Itu brightness-nya aja. Kalau semakin gelap itu kan cahaya dari produk bisa kelihatan gitu. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi bisa dua pilihan aja untuk mengakali kalau produknya yang bercahaya. Seperti itu sih. Oke. Bagaimana menjawab nggak? Jadi nanti tekniknya di editingnya Mas ya untuk produk yang gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Jeffrey Bangga. Sekali lagi dia tanya tentang pengambilan foto dan editnya yang baik menggunakan aplikasi apa yang baik. Bisa disampaikan sekali lagi Mas Tama untuk aplikasi yang bisa dipakai untuk pengambilan foto dan editnya. Iya, kalau moto pakai kamera belakang ya. Saya sarankan kalau mau trade pakai HP pakai kamera belakang supaya resolusinya tidak mengecil. Kemudian untuk mengedit foto tersebut, 3 aplikasi dasar yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya ada yang paling bagus dan paling simple. Gitu. Yang pertama Snapseed. Snapseed itu sangat membantu buat editing warna dari produk. Kemudian Lightroom. Bisa dipilih salah satu atau dipakai dua-duanya. Gitu. Ada saksi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau mau menambahin foto atau stiker atau efek-efek lainnya bisa pakai PixArt gitu ya. Jadi kalau di HP itu kita nggak bisa pakai satu untuk semuanya, tapi pakai beberapa aplikasi. Beda dengan Photoshop di laptop ya. Itu satu Photoshop bisa buat ngedit apa aja gitu. Tapi kalau di HP kita nggak bisa pakai satu untuk semua. Jadi mesti pakai beberapa aplikasi untuk menunjang tampilan foto produk kita. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya? Suaranya hilang, Mas. Ya, halo. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ridwan Wahyono, apakah pencahayaan sangat berpengaruh pada noise? Bagaimana teknik tips foto untuk produk yang besar seperti produk mebel misalkan? Bagaimana? Monggo silakan. Ya, sangat berpengaruh sama noise gitu. Kalau di kamera kita ada fitur ISO ya. ISO itu semakin tinggi ISO-nya itu semakin terang. Cuman gambarnya akan semakin pecah, akan banyak bintik-bintiknya gitu. Nah, itu salah satu cara buat mengakali terang redupnya
foto kalau pakai HP itu bisa diatur pakai ISO-nya. Cuma tadi semakin tinggi ISO itu akan semakin pecah, semakin noise. Kemudian kalau ingin foto produk yang besar, ya kalau mebel itu kan biasanya ada gudangnya Mas ya. Ada gudangnya, ada tempat studio yang buat bikin di situ aja gitu, tanpa perlu memindah-mindah karena berat kan ya. Nah, cuma nanti buat ngakalinnya kan nggak mungkin pakai properti juga ya, agak sulit gitu. Jadi nanti diedit aja, background-nya dihilangkan, jadi transparan, lalu dimasukkan ke background yang kita cari di Google atau di internet, kita masukkan lewat PicsArt. Itu lebih mudah, lebih simpel. Kalau ingin ngedit pakai HP. Jadi tidak perlu memindahkan HP, tidak perlu memindahkan mebelnya ke tempat lain, cukup di situ saja, tapi pastikan tidak ada yang terpotong atau mebelnya tidak ada yang ditutupi dengan apapun. Jadi ketika diedit, ya bentuk mebelnya utuh gitu. Nanti dihilangkan background-nya, lalu dimasukkan ke PicsArt, dikombinasikan dengan background yang kita cari dari Google, seperti itu. Atau background polos juga bisa, gitu. Seperti itu sih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pencahayaan dark mode di sebuah foto produk tapi foto objeknya tetap jelas? Dark mode artinya gitu ya, foto produk dengan format gotik gitu kali ya, yang gelap-gelapan. Kita main di brightness lagi-lagi, di brightness, brightness direndahin, tapi pakai cahaya tambahan ya, minimal kayak lampu yang pakai apa tadi, power bank. Jadi lampunya kecil, itu bisa nyorot ke produknya aja. Jadi biasanya itu saya buat megang. Ini ada power bank ya, power bank saya mana sih? Saya contohin. Nah, ini. Jadi ini saya punya lampunya ya, saya contohin ya, lampunya. Jadi ini lampunya, lampu yang saya bilang tadi, yang lampu buat power bank. Jadi biasanya saya begini, ini power bank, ini saya colok, nanti kan nyala ya. Nah, biasanya ini saya pegang yang tangan kanan megang HP, yang ini saya pegang lampu. Jadi tetap tetap dark mode, gelap, tapi bisa meminimalisir cahayanya itu bisa fokus ke produknya. Seperti itu sih kurang lebih ya. Jadi teman-teman wajib sih kalau mau foto dari rumah dengan ini. Seperti itu yang pernah saya lakukan. Untuk dark mode seperti itu Mas Maya. Kemudian ini ada yang tanya lagi untuk mungkin pertanyaannya, setiap foto itu apakah harus main editing? Apa nggak bisa foto itu langsung dipakai untuk pemasarannya gitu? Bagaimana? Bisa. Bisa kalau udah jago banget foto tanpa editing bisa gitu. Cuman kita kan kembali lagi ke diri kita. Kita udah jago moto belum gitu. Kalau belum jago moto ya otomatis harus ada proses editing. Bahkan fotografer profesional pun itu akan tetap ada proses editing untuk mempercantik produknya atau menyesuaikan dengan kebutuhan yang akan dijual, seperti itu. Jadi foto tanpa proses editing sebenarnya nggak ada sih, selalu ada proses editing. Seperti itu sih. Sekecil apapun tetap kita proses lewati editing ya, biar lebih sempurna gitu Mas ya. Betul. Biarpun itu cuma nge-crop, itu juga proses editing kok. Kita nggak sadar ya, sudah meng-crop pada kita. Ternyata itu termasuk proses editing. Gitu. Proses editing. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kita tunggu juga masih. Sementara waktunya masih cukup. Ini saya ke atas lagi Mas, tadi ada pertanyaan yang kelewat. Cuman ini kayaknya lebih kepada social media marketing ya. Bagaimana caranya dari Bapak Sunarto, bagaimana caranya biar foto produk kita bisa dilihat banyak orang. Nah, ini lebih masuk ke jenjang selanjutnya setelah foto produk. Ini masuk ke digital social media marketing ya. Nanti social media marketing beda lagi, ada beberapa step yang harus Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Ibu mainnya di Instagram, itu akan banyak sekali, mungkin akan lebih ribet dari foto produk. Foto produk aja udah ribet gitu ya. Tapi kalau mau tahu, ini saya kasih gambaran sedikit aja, bagaimana foto kita bisa menyebar
di sosial media, bahkan ke Google gitu. Saya pernah mendapat seorang klien foto produk, Cici orang China. Beliau dapat saya di Google, padahal saya belum punya website. Ketika saya tanya, Cici dapat info tentang saya dari mana? Saya nyari di Google, terus Mas muncul, saya klik, ternyata ada link Instagram saya. Oh, jadi kesimpulannya adalah saya saat itu konsisten memposting setiap hari, rutin tanpa putus selama 3 bulan, ya. Jadi kuncinya konsistensi minimal selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena Google itu melihat keaktifan kita, baik website atau apapun, selama 3 bulan ini rutin dan bisa bersaing dengan kompetitor lainnya, insya Allah itu akan masuk kok ke pencarian Google, gitu. Kemudian di Instagram juga itu akan muncul di Explorer orang lain. Cuman lagi-lagi ada beberapa catatan kalau kita mau main di Instagram. Pertama, kalau Instagram Bapak bisnis jangan dikunci. Orang akan males kalau masuk ke toko yang dikunci gitu. Kemudian Bapak Ibu harus konsisten memposting setiap hari. Dapat like atau tidak itu harus rutin gitu. Dan harus perbanyak konten yang diposting, makanya harus banyak foto. Nah, terus satu lagi nih, Kak, ada pertanyaan gitu ya. Kak, kalau fotonya cuma satu produk, gimana punya banyak konten gitu? Pertanyaan ya, misalnya saya jualan apa ya? Jualan mouse, produknya cuma mouse doang. Ya masa tiap hari postingnya mouse terus sih, Kak? Gitu, ya kan? Pasti akan ada pertanyaan kalau produknya cuma satu jenis gitu, dan nggak ada produk lain, itu gimana? Oke, pertama main di foto produk dengan berbagai angle. Kedua, jangan posting jualan terus. Postinglah teka-teki, postinglah tentang catatan informasi, postinglah tentang yang bersifatnya tentang psikologi gitu loh. Pokoknya yang menarik perhatian. Jadi satu juga catatannya adalah Bapak Ibu kalau main di Instagram jangan jualan tok, tapi juga buat konten yang berhubungan sama yang disenangi sama follower atau calon follower. Seperti itu tambahan aja ya. Karena ada pertanyaan tadi. Sebenarnya kita juga ada titipan pertanyaan yang hampir sama dengan yang tadi ditanyakan tentang sosial media marketing, Mas ya. Nah, nanti mungkin untuk lebih detailnya kita mempelajari tentang sosial media marketing bisa kita bahas di lain waktu mungkin nanti dengan sama juga mungkin insya Allah. Siap. Siap. Sementara kita fokus ke fotonya dulu. Setelah foto bagus nanti mungkin kita bisa perdalam lagi untuk sosial media marketingnya. Oke. Siap. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Oke, ini ada usulan ini ya. Sepertinya akan mudah bagi kami dari Pratanti Diah Fitriana Karangan mungkin ini. Sepertinya akan mudah bagi kami khususnya saya jika narasumber memberikan penjelasan disertai presentasi tutorial langsung melakukan editing dengan aplikasi tersebut, termasuk menata pencahayaan foto. Oke, ini ini mungkin salah satu keterbatasan kita ketika virtual, kegiatan ini kita gelar virtual ya, mungkin untuk sesi prakteknya yang mungkin nggak bisa kita sajikan ke Bapak Ibu sekalian, karena mungkin dari pencahayaan, dari penataan nggak bisa kita secara maksimal mungkin kalau secara virtual. Atau mungkin sama mungkin ini saran saya, mungkin ini kan nanti tadi kan sudah disampaikan Mas Tama melalui materi yang tadi disampaikan bahwa kita berikan challenge kepada Bapak Ibu sekalian untuk foto produknya. Tadi ada beberapa pilihan tadi Mas ya, untuk backgroundnya polos, kemudian ada properti, kemudian ada model. Nah, silakan nanti Bapak Ibu silakan foto produknya. Jadi ketika posisi tersebut nanti silakan dikirim di WA group smartphone produk fotografi, nanti Mas Tama akan koreksi. Dan koreksi juga terkait hasil foto Bapak Ibu sekalian nanti
akan tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang kurang. Nanti mungkin Mas Tama juga bisa memberikan saran masukan. Nah, untuk mungkin nanti coba nanti Mas Tama mungkin ada waktu sedikit lah untuk tadi saran yang tadi untuk prakteknya tadi sedikit lah gitu. Mungkin Mas Tama nanti bisa memberikan videonya sedikit, mungkin nanti dikirim juga ke grup biar Bapak Ibu sekalian juga tahu cara praktek. Ya. Semoga Ya, kebetulan saya juga lagi ada foto produk nih, ada salah satu klien. Nanti saat saya foto, semoga saya ingat buat videokan ya. Jadi bagaimana ngatur, dan kemungkinan ini saya tidak pakai lighting, jadi karena memang menyesuaikan dengan budget juga teman sendiri, jadi fotonya akan saya lakukan hanya di teras gitu, dengan properti yang tadi saya sebutkan di slide-slide yang sudah Bapak Ibu lihat. Dan juga nanti akan saya kasih lihat proses editingnya bagaimana bisa memperindah atau memperbagus foto yang sudah saya ambil gitu, dengan program yang tadi saya sebutkan juga begitu. Dan sekali berarti Mas Tama ya, nanti gitu, pas ada klien kalian di video sedikit dan di share ke Bapak Ibu kalian. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Iya. Tips untuk foto produk baju tanpa seorang model, bagaimana Mas Tama? Ya. Ini juga sebenarnya jadi sebuah pertimbangan ya, karena ada beberapa pemilik usaha yang punya produk baju, dia tidak ingin menampilkan seorang manusia di situ. Itu juga sebuah pertimbangan untuk seorang fotografer. Jadi seperti tujuan awal tadi, menggunakan model adalah untuk memperlihatkan proporsional dimensi dari produk tersebut. Tapi kalau memang tidak ingin menampakkan makhluk di situ, Bapak Ibu bisa menggunakan hanger ya, digantung, lalu dengan menggunakan perbandingan yang bisa atau mudah dipahami oleh calon pembeli gitu. Seperti itu sih lebih mudahnya. Jadi gunakan hanger, digantung, atau kalau yang saya lihat di Instagram kan banyak tuh hanger yang bersusun gitu, gamis-gamis bersusun, kemudian ada satu benda yang bisa menggambarkan bahwa tinggi gamis ini sekian gitu. Mungkin mengakalinya seperti itu ya, kalau tidak ingin menampilkan makhluk dalam foto produk. Seperti itu sih Bu, bisa dapat gambaran ya. Biar ini ada visual tentang tinggi badan orang ya, misalnya dipakai gitu. Ya, visual ya, yang mempresentasikan tinggi badan orang gitu, tinggi badan manusia, seperti itu sih. Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Masih ada waktu. Ini ada titipan juga Mas, pertanyaan. Silakan. Dengan ini kan kita kan dalam pembahasan kali ini tentang fotografi menggunakan kamera smartphone. Nah itu apakah ada spesifikasi khusus, mungkin minimal harus kameranya harus sekian Mbps, pixel gitu misalkan, pixelnya berapa gitu, apakah khusus spesifikasi? Kalau untuk ukuran pixelnya itu minimal yang 1800-an ke atas ya, 1803 kalau nggak salah, 1803 kali berapa gitu, itu minimal sih kalau buat saya, itu minimal. Agar, karena kan gini, ketika kita sudah masuk proses editing, itu kan ngompres lagi, ya. Ketika kita masuk ke aplikasi, itu akan ngompres. Pindah ke aplikasi, ngompres lagi. Nah, otomatis minimal banget itu yang 1803 deh. Itu buat saya sih minimal banget, gitu ya. Agar compressing-nya tidak terlalu mengecil. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan smartphone-nya sendiri ya. Iya, ada pengaturannya. Kalau pada prinsipnya sebenarnya kamera apapun bisa dipakai Mas ya. Bisa. Cuman tadi prinsipnya dari pencahayaan, kemudian background-nya. Tapi ya saran kita Mas ya, untuk foto ya kalau sebagus mungkin kameranya ya, mungkin hasilnya akan semakin bagus. Mungkin seperti itu Mas. Iya. Oke Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi?
Sudah tidak ada yang tanya? Oke, nanti misalkan kita kembali ke challenge tadi, monggo Bapak Ibu bisa tadi dipraktekkan biar tahu gitu mungkin kendala-kendala yang kita alami tadi sudah bagaimana foto yang kita selama ini kita ambil itu bagaimana, sudah benar apa enggak. Nanti silahkan dikirim ke grup WA-nya yang sudah kita buat, nanti biar dikoreksi sama Mas Tama. Oh ya. Juga nanti misalkan ada pertanyaan, misalkan melalui sesi ini kok belum terpikir untuk bertanya, misalkan mau bertanya di grup WA juga bisa. Maka Mas Tama, ada yang disampaikan? Iya, saya punya, setelah saya ambil ya, saya punya reward buat dua peserta dengan hasil terbaik. Saya ambil dulu ya rewardnya. Saya punya buku. Siap. Oke. Oke. Nanti Bapak Ibu kan akan dapat challenge untuk membuat foto dengan 3 konsep, polos, dengan properti, dengan model. Modelnya tidak harus kelihatan muka ya, bisa tangannya saja atau bagian-bagian yang bisa menyesuaikan dengan gambaran produk masing-masing. Nah, kalau nanti foto terbaiknya dipilih sama panitia juga, yang terbaik, saya mau kasih 2 buku nih. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oke, sebentar Mas. Sebentar. Ya agak ke tengah Mas ya. Kurang jelas. Itu apa judulnya Mas? Ya itu satu dulu. Ini 10 juta pertama dari Instagram. Oke, menarik 10 juta Instagram, 10 juta pertama dari Instagram. Lalu rahasia meraih ribuan database. Ya. Menarik. Ini saya punya buku. Ya. Ini saya kasih free, nanti dikirim ke alamat teman-teman yang hasil fotonya 3 konsep tersebut terbaik. Jadi dua peserta terbaik yang mengerjakan dan dengan hasil terbaik juga. Nanti yang milih panitia. Oke, siap. Monggo Bapak Ibu nanti bisa mengikuti challenge yang diberikan sama Mas Tama ya. Silakan dikirim nanti lewat grup. Nanti yang foto terbaik akan mendapatkan buku dari Mas Tama. Saya kira buku tersebut dilihat dari judulnya sudah sangat menarik terkait mungkin bisnis Bapak Ibu nanti sekalian. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Saya kira mungkin Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa kita akhiri Mas Tama ya. Nanti kita bisa lanjut grup ya. Oke, saya berikan sedikit kesimpulan ya Mas Tama untuk kegiatan kita pagi ini. Jadi berdasarkan materi Mas Tama tadi, mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa jadi untuk membuat foto produk itu tidak harus mahal, tapi harus bagus. Benar ya Mas Tama ya? Iya. Bagus, nggak harus mahal tapi harus bagus. Kenapa harus bagus? Karena visual foto harus bagus untuk mempengaruhi konsumen agar tertarik dengan produk kita. Kamera apapun yang bisa kita pakai, yang paling penting kita perhatikan adalah pencahayaan properti yang kita pakai untuk mendukung foto tersebut. Jadi bukan tidak mungkin bahwa dengan menggunakan hanya dengan menggunakan foto melalui smartphone, kita bisa memperkenalkan produk kita kepada konsumen dengan lebih baik. Tidak kalah dengan mungkin yang menggunakan foto profesional. Oke, sampai di situ mungkin bisa dipahami kepada Bapak Ibu sekalian. Bisa kita akhiri ya Mas Tama untuk kegiatan kita pagi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian serangkaian acara kegiatan Trenggalek Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan smartphone for produk fotografi setelah sama-sama kita ikuti sampai selesai. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kita. Semoga dan juga kami berharap dengan adanya kegiatan ini akan memiliki manfaat terhadap Bapak Ibu sekalian, khususnya terhadap berbagai segi usaha yang Bapak Ibu dulu sekarang. Oh ya, jangan lupa kita sudah share di kolom chat ya untuk materi, bisa di-download nanti. Silakan bisa di-download materi yang sudah kita ikuti tadi dari Mas Tama. Dan juga nanti insya Allah kita juga kirim melalui grup WA untuk materinya bisa nanti di-download juga. Oh iya. Baik. Oh iya Mas, nanti untuk target pengumpulan challenge-nya kapan Mas? Biar nanti ini hari Selasa ya. Mungkin hari Rabu besok ya. Besok kita terakhir ya Mas, kita kumpulkan untuk challenge-nya. Hari ini Selasa, Rabu. Nanti Kamis bisa kita umumkan pemenangnya. Siap. Itu ada yang tanya role challenge, mohon di-share di grup ya. Nah, oke, nanti kita share di grup untuk role challenge-nya. Nanti bukunya juga saya foto di grup ya. Oke. Ya nanti fotonya silakan dikirim di grup yang sudah kita buat untuk smartphone fotografi. Nanti besok challenge-nya kita tunggu sampai besok. Kemudian nanti Kamis kita umumkan siapa pemenangnya. Harapannya bukan kita mengejar pemenangnya Mas ya. Harapannya kita bisa, Bapak Ibu sekalian bisa tahu apa kelebihan dan kekurangan foto yang Bapak Ibu sekalian sudah lakukan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami dari panitia banyak kekurangan dalam kegiatan ini. Mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya. Kami pribadi dan dari panitia dan juga narasumber Mas Tama Jasa, mohon undur diri. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit ya. Bisa lihat. Oke. Terima kasih semuanya.